Salam teman-teman CC, apa kabar kalian semua? Ya benar, luar biasa. Sekarang saatnya kita memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman. Teman-teman, mari kita siapkan diri kita dengan baik ya, dengan sikap yang sopan, tidak sambil makan atau tiduran. Tema minggu ini adalah kebaikan. Kalian bebas ekspresi saat memuji dan menyembah Tuhan loh. Saat berdoa pun kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, sama seperti saat kita ibadah di gereja. Mari teman-teman kita mulai ibadah kita GPU. Dadah.
Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kak Ivon di Ibadah Junior Church pada minggu ini. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di hari ini Bapak kami boleh beribadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, di tema firman Tuhan minggu ini masih tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh hari ini Kak Ivon mau menceritakan buah roh yang ke-6. Apa itu buah roh yang ke-6? Ayo, ada yang masih ingat nggak buah-buah roh dari 1 sampai 5? Kak Ivon bantu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, buah roh kali ini adalah tentang kebaikan. Buah roh yang ke-6 adalah kebaikan. Kebaikan itu seperti menolong teman dalam kesusahan. Apa itu kebaikan, Kak? Kebaikan itu adalah kita berbuat baik kepada setiap orang yang kesusahan, dan kita harus selalu menolong orang yang kesusahan. Itulah kebaikan. Nah, adik-adik, apa itu kebaikan? Kebaikan itu berasal dari kata Yunani, yaitu agathosune. Artinya apa ya? Mungkin adik-adik tahu kebaikan. Aku pernah berbuat baik, Kak. Aku baik kok. Nah, apa kebaikan yang pernah kalian lakukan? Misalkan aku pernah berbuat baik, Kak. Aku pernah bantuin mama cuci piring. Oke. Aku pernah berbuat baik, Kak. Aku pernah kasih uang ke pengemis. Oke. Aku pernah berbuat baik juga, Kak. Aku pernah bantuin temanku ngerjain PR. Ya, bisa. Aku juga pernah, Kak, berbuat baik. Aku pernah bantuin mama masak. Oke, baik. Aku juga pernah, Kak. Aku pernah berbuat baik. Aku mencabutin ubannya mama. Oke. Aku juga pernah, Kak. Aku pernah mijitin. Oke, semua kebaikan yang kalian pernah lakukan, Kak Ivon kasih jempol ya, karena semua itu adalah perbuatan baik yang kalian mungkin pernah lakukan. Nah, sebenarnya kebaikan itu apa sih, Kak, artinya? Apakah hanya sekedar kita menolong orang yang kesusahan? Apakah hanya sekedar kita membantu teman kita yang butuh pertolongan? Sebenarnya apa sih? Nah, simak baik-baik ya. Kebaikan itu artinya menyukai keadilan dan kebenaran, tidak suka akan kejahatan, selalu berbuat baik, menegur yang salah, mengoreksi orang lain, dan mengajaknya hidup dalam kebenaran. Wah, banyak sekali ya yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan buah roh ke-6, yaitu kebaikan. Nah, kalian pasti ada yang tanya nih, menyukai keadilan dan kebenaran itu contohnya seperti apa sih, Kak? Oke, Kak Ivon kasih contoh ya. Menyukai keadilan dan kebenaran. Kalau kita berbuat baik, sebaiknya kita tidak boleh pilih-pilih orang atau pilih-pilih teman kalau kita berbuat baik. Nah, misalkan aku gak suka sama orang yang rambut keriting, jadi aku gak mau nolongin orang yang rambutnya keriting. Aku cuman mau nolongin orang, bantuin orang yang aku suka, sahabat aku, teman deket aku, teman yang aku suka. Terus kalau kalian lihat orang yang hitam dekil gitu ya, kotor, bau gitu, butuh bantuan kalian, jatuh, minta tolong,
terus kalian langsung mikir, ih bau, ih kotor, ih hitam, ih keriting rambutnya. Terus kalian langsung pergi gitu aja, nggak nolongin. Nah, itu artinya kalian tidak menyukai keadilan. Karena berbuat baik itu harus adil, nggak boleh pilih-pilih teman. Kita berbuat baik dengan siapa saja, termasuk berbuat baik dengan musuh kita. Loh kak, musuh kita, dia kan menyakitin kita. Kenapa kita harus berbuat baik dengan orang yang menyakiti kita? Kita harus berbuat baik dengan orang yang berbuat baik sama kita juga dong kak. Iya, nggak salah kita berbuat baik. Kalau orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada yang jahat kepada kita. Kenapa kak? Karena itulah kasih. Kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Itu yang termasuk menyukai keadilan dan kebenaran. Tidak suka akan kejahatan. Aku nggak suka kak orang mencuri. Ya, mencuri itu nggak baik, jahat. Aku nggak suka. Aku nggak suka sama orang yang merampok kak. Ya, kejahatan-kejahatan besar mungkin kalian tidak menyukainya. Ya, serem gitu ya lihatnya, merampok, membunuh, mencuri, ya, menculik anak. Tapi ada beberapa kejahatan-kejahatan yang mungkin terlihatnya tidak besar, tidak serem, tapi mungkin kita sering melakukannya. Apa itu kak contoh kejahatan yang mungkin kita sering lakukan sehari-hari? Misalkan kita menfitnah orang, kita bohong sama mama, sama papa, bohong kecil-kecil sama adik. Terus kita misalkan mengejek teman, tidak sengaja menyakiti hati teman, menyontek, ayo ya. Terus berbohong, males, tidak suka mengerjakan PR. Seharian cuma main video game, males-malesan, tidak belajar, tidak kerjain tugas. Kalau sedang online kelas, sibuk sendiri, main video game, gak dengerin gurunya menerangkan pelajaran. Nah, itu juga termasuk kejahatan-kejahatan simple, kecil sih yang sering kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar atau mungkin kita sengaja melakukannya karena misalkan kita tidak suka dengan pelajarannya, ya, kita tidak memperhatikan guru. Itu juga perbuatan yang tidak baik adik-adik. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Kita harus selalu berbuat baik. Seperti ada kisah di Alkitab, yaitu seorang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria yang berbaik hati ini kita harus tiru tingkah lakunya supaya kita selalu bisa berbuat baik seperti seorang Samaria yang menolong, ya, yang menolong orang tanpa melihat suku bangsa, warna kulit, ya, atau mungkin golongan, teman dekat atau bukan, ya. Kita harus mencontoh seorang Samaria yang baik hati, yang suka menolong kepada siapapun yang kita jumpai. Kalau memang mereka butuh pertolongan, kita harus siap bersedia menolong. Nah, sekarang ada lagi nih kebaikan, bukan hanya menyukai keadilan dan kebenaran, tidak suka akan kejahatan, selalu berbuat baik. Ternyata kebaikan itu juga menegur yang salah. Kalau kita menegur teman kita yang salah, itu kita juga berbuat kebaikan loh. Nah, sudahkah kalian menegur teman kalian yang salah? Kalau kalian tahu teman kalian berbuat salah, yuk kita berani untuk menegur. Atau kalau kalian melihat mama atau papa atau kakak atau adik kalian melakukan hal yang salah, yuk kita harus berani untuk menegur. Karena dengan kita berani menegur, artinya kita melakukan kebaikan adik-adik. Contohnya, nih waktu kita mungkin di mobil nih adik-adik, di mobil sama mama sama papa. Pas lampu merah adik-adik, di traffic light, lampunya merah warnanya, tapi cepet-cepet nih, kita
tabras papa, nyetir cepet, tabras lampu merah. Merah artinya apa? Berhenti kan, stop, tapi terus jalan. Nah, itu salah nggak? Merah kan artinya berhenti ya. Nah, kita harus berani menegur. Papa, kok lampunya tadi merah, traffic light-nya kenapa tetap jalan? Nah, kita harus bisa berani menegur sama papa. Papa, lain kali kalau lampunya warna merah, berhenti ya pelan-pelan. Jangan langsung jalan. Kalau hijau baru jalan. Nah, kita kasih tahu yang benar. Itu artinya kita melakukan kebaikan. Contoh lagi, misalkan lagi di jalan nih. Ya, temanya masih di jalan raya ya. Lagi jalan-jalan di jalan. Biasanya di mobil kan kita suka makan nih, plastik jajanan sudah habis, terus plastiknya di mobil tidak ada tempat sampah. Terus kalian lihat mama buang sampah, buka jendela ke kaca, dibuang. Dibuang ke jalanan. Benar tidak? Salah atau benar? Ayo, buang sampah sembarangan di jalan. Kalau kalian tahu buang sampah sembarangan di jalan itu salah, yuk kita berani tegur mama. Ma, kok buangnya di jalan sih? Terus nggak ada tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah, gimana? Kita simpan dulu di tas. Nanti kalau kita sampai di tempat, terus kita lihat tempat sampah, kita buang plastiknya ke tempat sampah. Nah, itu baru kita menegur dan kita mengoreksi orang lain, adik-adik. Mengoreksi mama, mengoreksi papa. Gimana sih caranya? Gimana sih lain kali supaya tidak berbuat kesalahan lagi? Kalau nggak ada tempat sampah di mobil, bisa disimpan dulu, lalu kita buang ke tempat sampah. Waktu nanti kita turun di tempat, terus lihat tempat sampah, kita buang di tempat sampah. Kalau lampu merah, berhenti. Jangan jalan terus, hijau baru jalan, kuning harus hati-hati. Nah, kita berani kasih tahu kepada orang siapapun untuk berbuat kebenaran, melakukan hal yang benar. Ya, dan terus-menerus mengingatkan teman-teman kita, mama, papa, adik kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita tahu apa yang benar, yuk kita lakukan yang benar. Kalau kita tahu ada yang melakukan yang tidak benar, ya kita harus berani untuk menegur, kasih tahu, ya menasehati, dan terus mengingatkan mereka untuk selalu melakukan kebenaran. Nah, adik-adik, itulah kebaikan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita mau buka ayat emas kita pada minggu ini tentang kebaikan. Di mana sih Kak ayat emasnya? Adik-adik semuanya, siapkan Alkitabnya. Yuk, kita mau buka di dalam Alkitab. Di dalam kitab Filipi di Perjanjian Baru ya, Filipi 4 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat yang ke-5. Begini bunyinya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ingat-ingat ya adik-adik bahwa kita harus selalu melakukan kebaikan kepada siapapun dan di mana saja kita berada. Kita harus bisa melakukan kebaikan sehingga orang-orang di sekitar kita tahu kalau kita ini adalah anak-anak Allah dan kebaikan kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Yuk adik-adik, kita semua harus bisa melakukan kebaikan. Kita terus berdoa minta Tuhan untuk memberikan kita kemampuan supaya kita bisa selalu berbuat baik, sehingga dengan perbuatan baik kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kami masih boleh mendengarkan tentang firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk hidup
berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala kebaikan, karena Engkau lebih dulu Tuhan baik kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami Tuhan selalu dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu. Engkau selalu memberkati kami anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati teman-teman kami, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.